Shalom jemaat semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bawa ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Amin. Woo! Terima kasih Tuhan, Kau sungguh setia dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu ada sepanjang masa, selama-lamanya Tuhan, bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku
kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari. Kau sungguh baik tiap hari bagi kami. Kau Bapa yang mengasihi kami melebihi apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sungguh Bapa yang baik. Oh, sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab rahmat-Mu selalu baru. Sebab kasih setiamu oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Heaven on Earth, surga di dunia. Sebetulnya ini berbicara tentang a place of blessing, yaitu tempat berkat. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap Tuhan untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siap juga untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Apa yang dimaksud dengan surga di dunia? Dari judul yang saya berikan, saat ini kita belajar bersama dari 1 Petrus pasal yang ketiga, di mana firman Tuhan mengatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan tempat berkat. Tuhan ingin supaya saya dan saudara betul-betul hidup dalam berkat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ditulis dari ayat yang kita pelajari hari ini, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, khususnya ayat yang ke-9, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk itulah kamu dipanggil, yaitu supaya kamu diberkati. Apa maksudnya, saudara?
dalam konteks yang dibicarakan, ya, sedang berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang keluarga. Jadi sebetulnya Tuhan ingin supaya apa? Supaya rumah tangga kita, keluarga kita menjadi tempat yang penuh dengan berkat. Artinya kalau saya menggambarkan seperti surga di dunia. Ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Apa yang firman Tuhan tulis, atau prinsip-prinsip apa yang ditulis dari 1 Petrus pasal yang ketiga ini, sehingga kita bisa mengalami heaven on earth, bisa mengalami surga di dunia, khususnya untuk keluarga kita. Kita akan pelajari bersama-sama. Langsung saja saya akan membaca firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebelum kita lanjut, yang pertama, kita bisa melihat dari ayat yang kita baca, satu prinsip kebenaran, yaitu hai istri, tunduklah kepada suami. Istri yang tunduk kepada suami. Ini prinsip yang pertama. Jikalau kita ingin mengalami heaven on earth, ya surga di dunia di dalam keluarga kita, maka kita harus melakukan prinsip yang pertama ini, yaitu istri tunduklah kepada suami. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Di sini bahkan ditulis jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maksudnya suami yang hidupnya tidak taat, tidak melakukan firman, maka ayat selanjutnya mengatakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat ini memberikan nasihat yang menarik buat istri khususnya. Mengapa? Karena istri-istri cenderung menggunakan mulutnya. Khususnya jika mereka ingin melihat suaminya berubah, biasanya mereka menggunakan mulutnya dengan cara menuntut. Biasanya perkataan yang diberikan adalah, aku sudah melakukan perubahan, aku sudah melakukan ini dan itu. Ya, kenapa kamu belum berubah? Kenapa kamu tidak berubah? Dan tentunya itu bukan satu cara yang baik, ya, justru tidak membuat suami menjadi berubah atau bertobat. Tetapi di sini nasihat yang baik adalah yang firman Tuhan katakan, yang bisa membuat suami yang tidak taat firman itu berubah adalah ketika istri-istri tidak dengan perkataan, tapi dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Ayat yang ditulis selanjutnya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, mereka akan berubah. Maksudnya, jika suami mereka melihat kelakuan istrinya, hidup yang saleh, ya, hidup yang murni dan saleh yang ditunjukkan oleh istri, maka suami itu akan mengalami perubahan. Biasa disebut sebagai metode timbangan. Tidak perlu menuntut pasangan, tetapi kita saja yang melakukan prinsip kebenaran, maka pasangan itu akan mengikuti, ya, seperti timbangan. Nah, saat ini ayat yang kita baca ini menjadi prinsip yang penting. Untuk apa? Untuk kita memiliki a place of blessing, ya, memiliki tempat yang penuh berkat, yaitu rumah kita, keluarga kita. Yaitu ketika apa? Ketika istri tunduk kepada suami. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah-indah. Wanita tentunya cenderung untuk memiliki atau senang dengan perhiasan. Tetapi yang dinasihatkan oleh firman Tuhan adalah
Yang harus justru dipikirkan itu bukan perhiasan secara lahiriah, tetapi perhiasan batiniah. Itulah yang Tuhan mau. Yang sudah disebutkan tadi di awal bahwa kehidupan batiniah yang ditunjukkan dengan kehidupan yang murni dan saleh. Ya, saleh itu artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan prinsip ini menjadi prinsip yang penting. Istri, tunduklah kepada suamimu. Istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi prinsip yang kedua yang ditulis oleh Alkitab dari ayat yang kita baca hari ini, yaitu apa? Ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jelas yang kedua, firman Tuhan mengatakan, suami, kasihilah istrimu dengan cara hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah istrimu, hargailah istrimu. Ketika Petrus mengatakan bahwa istri adalah kaum yang lebih lemah, yang dimaksud itu adalah secara umum bahwa wanita itu lebih lemah dari pria tentunya. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Tuhan mau supaya pria-pria atau para suami itu mengasihi istrinya, menghormati istrinya. Tadi saya mengatakan surga di dunia. Kita sebetulnya sedang membuat lingkaran surgawi di dalam rumah kita. Apa maksudnya? Kalau suami itu mengasihi istrinya, kalau suami menghargai istrinya, dan istri tunduk kepada suaminya, maka itu menjadi suatu lingkaran yang baik. Saudara lihat, suami mengasihi istrinya, suami menghargai istrinya. Ini separuh lingkaran. Dan istri tunduk kepada suami. Istri menghormati suami. Separuh lingkaran yang berikutnya. Dan menjadi satu lingkaran penuh. Dan saya menggambarkan ini sebagai lingkaran surgawi. Semakin suami mengasihi istri, semakin istri tunduk kepada suami, itu akan menjadi sebuah lingkaran yang semakin tebal. Lingkaran surgawi yang semakin tebal. Itulah sebabnya saya memberi judul Heaven on Earth, surga di dunia. Karena sesungguhnya kalau kita hidup dalam prinsip-prinsip yang kita pelajari hari ini, kita sedang mengusahakan surga di dunia, yaitu rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Prinsip yang pertama, istri tunduk kepada suami. Prinsip yang kedua, suami mengasihi istri. Dan prinsip yang ketiga, ayat yang ke-8. Prinsip yang selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang kita pelajari, dimulai dari ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Prinsip yang ketiga, seluruh anggota keluarga hidup saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita seia sekata, saling mengasihi, memberkati, saling memberkati satu dengan yang lain. 3 prinsip ini menjadi prinsip-prinsip yang penting ketika kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita rindu, kita memiliki a place of blessing, tempat berkat, yaitu rumah kita. Maka 3 prinsip ini menjadi prinsip yang penting.
Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, dan seluruh anggota keluarga saling memberkati. Ketika prinsip ini, jika itu terjadi dalam rumahmu, jika ini terjadi dalam rumah tanggamu, jika ini terjadi dalam keluargamu, maka engkau akan merasakan heaven on earth, engkau akan merasakan surga di dunia. Engkau akan mengalami di mana kehidupanmu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Ada damai sejahtera. Ingat ketika saya mengatakan surga di dunia berbicara tentang damai sejahtera. Kita sering mengatakan damai di surga juga damai di bumi. Artinya apa? Artinya kita mengalami surga di dunia dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Saya berdoa, itulah yang terjadi dalam hidup saudara sekalian. Itulah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jika kita menyalahi salah satu prinsip saja, maka bukanlah surga di dunia yang kau akan alami, tapi neraka di dunia. Kita ingin supaya kehidupan kita sebaliknya mengalami surga di dunia. Itu sebabnya lakukanlah prinsip ini. Jangan keluar dari prinsip ini. Karena begitu prinsip ini tidak kita lakukan, tidak Anda lakukan, saya dan saudara tidak melakukannya, maka jangan heran kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita akan mengalami masalah demi masalah. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran ini, maka saya percaya keluarga kita, rumah kita akan menjadi a place of blessing, menjadi tempat yang penuh berkat Tuhan. Karena untuk itulah Anda dipanggil, untuk itulah saya dan saudara dipanggil, untuk itulah keluarga kita dipanggil. Supaya apa? Supaya kita hidup dipenuhi dengan berkat Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, dimanapun Anda berada, keluarga, orang percaya khususnya Jemaat Tuhan IFCF Living Water, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya prinsip ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Keluargamu betul-betul menjadi keluarga yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu. Suami, kasihilah istrimu, hargailah istrimu, hormatilah istrimu. Dan seluruh anggota keluarga saling mengasihi, saling memberkati. Saya percaya a place of blessing itu menjadi bagian dalam hidup kita semua. Tempat penuh dengan berkat. Rumahmu menjadi tempat yang penuh dengan berkat. Saat ini saya rindu berdoa buat saudara. Saya rindu supaya setiap dari saudara meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Setiap rumah tangga saudara, keluarga saudara, suami-suami, istri-istri. Mari responi kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami surga di dunia. Aku mau membangun lingkaran surgawi. Sehingga rumah tanggaku menjadi tempat penuh dengan berkat. Ya, place of blessing. Itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kehidupan keluarga kami. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami perkatakan untuk setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah hati mereka dibukakan ya Tuhan. Bahkan hati mereka diberikan hati yang lembut supaya mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan mereka semua. Kalau kami sebagai suami Tuhan, biarlah kami menjadi suami yang mengasihi istri, menghargai istri kami Tuhan sebagai teman pewaris kehidupan. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami, tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa melakukannya. Bagi istri-istri juga hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak cenderung menggunakan mulut kami Tuhan. Kalaupun ada suami-suami yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biarlah istri-istri boleh merubah kehidupan suaminya, bukan dengan mulut mereka, tetapi dengan tindakan mereka, dengan tingkah laku mereka, di mana mereka hidup dalam kesalehan, mereka hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Istri-istri yang ada Tuhan, berikan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh anggota keluarga, anak-anak kami semuanya, Bapak Ibu semua Tuhan. Biarlah kami hidup saling memberkati Tuhan. Kami hidup mengasihi satu dengan yang lain. Ada damai sejahtera Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan, rumah kami Tuhan, keluarga kami menjadi tempat penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu saat ini. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan yang kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kembali kami boleh memperingati korban Kristus di kayu salib. Kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan di atas kayu salib ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang boleh mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat roti. Dengan tangan kanan kita menghargai tubuh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itulah sebabnya saudara, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa yang di tangan kita ini adalah darah perjanjian yang menjadi meterai dari setiap janji Tuhan. Itu sebabnya disebut sebagai darah perjanjian. Mari kita menikmati dengan sukacita. Kita menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, pada akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendampingi hari-hari ini Tuhan, bahkan Engkau yang terus bersama dengan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.